Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Dan malam hari ini, sebuah cerita dikirim oleh salah seorang BNS Squad tentang pengalaman mistisnya ketika mengalami teror dari kuburan. Dan begini ceritanya. Bapak buka pintu kok mau cek ada apa di luar. Begitu Bapak buka pintu, Bapak langsung berteriak sambil bermaki ancor karena Bapak bilang di depan rumah nih arwah manusia rame kayak di pasar. Syukurnya ada bapaknya. Iya, syukurnya di bapaknya ngerti ya. Iya. Kalau enggak, mohon maaf ya, bisa ada nyawa hilang gitu. Halo kakak, beta mau cerita sedikit tentang beta pun pengalaman pribadi yang kalau mau dibilang sedikit konyol tapi menyeramkan. Beta pun nama Didi, beta asli Soe dan kebetulan beta pun rumah dekat kuburan umum di Soe. Dan mungkin kuburan terluas di Pulau Timor karena panjangnya kurang lebih hampir 1 kilometer. Waktu itu beta sekitar kelas 4 SD. Karena waktu itu kalau mau dibilang kotong belum pasang listrik, jadi kotong pun sumber penerangan di malam hari hanya pelita. Waktu itu sekitar bulan Desember, ada pertandingan sepak bola yang lumayan rame sekota Soe dan diadakan di lapangan Nunumeu yang bertepatan di depan pekuburan umum. Jadi beta dan beta pun sepupu 4 orang, kotong ajak untuk pinonton. Selesai pertandingan, kotong pulang lewat dalam kuburan. Karena waktu itu bulan Desember, jadi banyak yang datang bersiara di kuburan terus dong bakar lilin. Karena waktu itu kotong belum ada listrik. Jadi muncullah ide di antara ketong kalau ketong bawa ini lilin dong supaya sampai rumah ketong bisa bakar. Hitung-hitung selain bantu penerangan saat belajar atau kerja tugas di malam hari, ketong juga bisa bantu hemat minyak tanah. Jadi kebetulan kakak laki-laki lihat plastik ukuran sedang, maka ketong 5 orang ini mulai berpencar buat cari lilin yang dibakar di kuburan dari orang-orang yang datang berziarah. Itu waktu ketong ambil lilin sekitar 200-an batang sampai penuh di itu plastik. Bahkan ada lebih kok ketong isi di saku. Malamnya ketong ada duduk-duduk rame-rame sambil makan jagung bose. Tiba-tiba pintu depan kayak ada orang yang pukul sangat keras. Terus karena ketong pun rumah ini masih dinding bebak, itu kayak ada orang yang garuk dinding sambil keliling rumah. Dan di atas seng ada yang lempar pakai batu kerikil dan pasir. Bahkan ketong ada piara anjing 3 ekor, tapi anjing dong sonde bagonggong sedikit cu. Kebetulan bapak waktu itu masih bisa lihat arwah orang mati. Bapak buka pintu kok mau cek ada apa di luar. Begitu bapak buka pintu, bapak langsung berteriak sambil bermaki ancor karena bapak bilang di depan rumah nih arwah manusia rame kayak di pasar. Jadi bapak mulai tanya, Jang kok tadi ketong ada buat hal apa di kuburan sampai arwah begini banyak ada datang iko. Jadi ketong jujur di bapak, sambil bakalai bapak ambil tuh lilin dong, kok bawa keluar, terus bakar beberapa di depan rumah dan di depan jalan masuk rumah, terus sisanya bapak buang di depan jalan. Anehnya waktu kotong bangun pagi, sonde ada tanda lilin terbakar sedikit pun di itu tempat yang tadi malam bapak ada bakar lilin. Bahkan lilin yang bapak hambur di depan jalan sonde ada satu pun. Mulai dari situ, beta tobat ame barang dari kuburan. Begitulah cerita dari salah seorang BNS Squad tentang teror yang dia terima dari kuburan ketika dia dan teman-temannya membuat sebuah ide atau memunculkan sebuah ide yang konyol, yaitu dengan mencuri lilin dari kuburan tersebut untuk dipakai di rumah. Namun kejadian mistis pun dan peristiwa aneh pun terjadi yang disaksikan langsung oleh papanya seperti yang disampaikan oleh BNS Squad. Apakah benar ketika kita mengambil barang-barang dari kuburan, tempat peristirahatan terakhir orang-orang, apalagi ketika keluarga yang datang berziarah, bisa memberikan dampak yang mengerikan seperti pengalaman dari BNS Squad ini? Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan rekan indigo saya.
Beda Squad, untuk membahas cerita kita yang tadi, saat ini saya sudah bersama dengan rekan indigo saya, ada Joe. Iya. Malam, Karani. Joe. Malam, Karani. Iya. Ini lucu sebenarnya ya, Iya. maksudnya keisengan yang membawa malapetaka, Malapetaka, begitu, iya. mencuri lilin di kuburan. Di Kok kuburan. bisa berpikir kayak gitu? Ya karena saat itu katanya belum ada listrik, Iya. masih pakai pelita, jadi mungkin bisa hemat-hemat lah, bantu-bantu. Tapi masalahnya ngambil nyolong punyanya Punya yang di kuburan. kuburan di situ, Mm-mm. dan kemudian sekian banyak arwah datang untuk mengganggu gitu Iya. kan. Lalu untung papanya bisa lihat arwah katanya. Jadi melakukan semacam entah itu ritual atau apa, dinyalakan, dibuang lilinnya, dan kemudian anehnya pagi mereka bangun Bersih semua. bersih semuanya. Iya. Memang bisa seperti itu ya, Jo? Maksudnya kok sampai ngejar gitu ya? Iya. Segala sesuatu yang ditaruh di kuburan itu nggak boleh diambil ya? Iya, jadi kan lilin ataupun benda apapun yang ditaruh ke kuburan dalam bentuk ziarah ke kuburan itu adalah kan dari keluarga untuk keluarga yang ditinggalkan begitu. Nah, terus sudah tahu begitu kenapa masih mau ambil? Terus ambilnya juga dengan cara mencuri. Begitu. Karena apalagi lilin tuh seperti apa namanya? Kayak contoh kayak misalkan Penerang. ya kayak Penerang lentera penerang begitu kan. Nah, kayak misalkan beta atau kadafa atau karani kita lagi astral nih. Terus beta tersesat. Betul lilin ya. Beta tersesat. Terus beta punya lilin itu sudah ditaruh di situ. Beta punya cahaya sudah ditaruh di situ. Karani dan kadafa panggil beta. Nah, beta mau pilih itu cahaya, kok itu cahaya semakin menjauh. Dia tuntun lah itu cahaya pergi. Orang bawa jalan juga ya, kan dia jalan. Benar. Dan harus perlu diingat bahwa yang datang ke rumahnya mereka itu bukan hantu-hantu pocong, kuntilanak dan lain-lain. Ini arwah yang pergi, bukan pocong atau kuntilanak dan lain-lain. Jadi ini memang arwah dari yang punya lilin itu, Lilin, kuburan iya. itu, tempat tinggal mereka gitu. Karena mereka melihat dibawa ke situ ya, mereka ke Iya. situ karena taunya sumber cahayanya di situ gitu kan iya. ya. Jadi mereka ikut semuanya ke situ. Iya. Oh gitu, dan memang ya ini serupa dengan salah satu film ya yang Iya, pernah nonton juga ada ya, beberapa gitu. film yang memang begitu itu kan. real loh, itu nyata, Iya. emang seperti itu ya. Iya, jalannya memang begitu. Untuk tidak menyesat, kita tidak tersesat, Tidak arwah itu tidak tersesat, tersesat, iya. tetapi bisa pulang dengan tenang gitu kan, ibaratnya Iya. ke tempatnya. Oke, kayak gitu. Nah, cerita dari Banner Squad ini dengan adanya teror dari seluruh arwah, kemudian ritual yang dilakukan oleh sang ayah gitu. Iya. Apa memang seperti itu? Nah, sebenarnya bukan ritual yang ayahnya buat. Oh, Kebetulan apa itu? saja ayahnya bisa melihat, bisa tahu keadaan sekitar dari makhluk-makhluk astral begitu kan. Jadi makanya pas dia pun bapak keluar, dia bapak lihat memang ada banyak arwah yang di luar begitu. Akhirnya dia bapak masuk kan tanya, menurut ceritanya Iya. kan, masuk Kosong terus ada buat tanya. apa? Terus dia anak bilang tadi ketong ambil lilin di kuburan sampai bertong-tong begitu, 200 sampai taruh di saku lah batang. begitu. Nah, dia bapak marah, akhirnya dia bapak pastinya usir dengan cara bukan ritual sih, karena itu hanya arwah saja. Jadi ya kayak dikembalikan begitu saja. Dan memang kalau posisi arwah sudah ikut begitu, lingkungan rumah tuh otomatis jadi seperti dikepung, yang buat suasana rumah tuh bukan rumahnya kita yang seperti kita tinggali sekarang. Memang wujudnya sama, cuman lingkungan rumahnya itu akan menjadi lebih kayak ribut, terus kayak panas. Nah, setelah kita usir, memang semua jejak yang dari mereka tuh mereka bawa kembali. Karena memang jejak dari lilin yang kita buat itu memang nyata di depan kita. Tapi sebenarnya itu kalau setelah mereka pergi itu juga hilang dengan begitu saja. Dan pagi-pagi bangun hilang lilinnya. Iya. Dibawa kembali gitu. Iya. Tapi hati-hati, syukurnya mereka punya bapaknya mereka itu tuh Tahu tahu. Karena ada arwah yang kita tidak tahu. Mungkin waktu dia hidup dia mungkin suanggi atau apalah, punya ilmu atau apa, kita tidak tahu bahaya. Karena seperti ini selain lilin juga seperti bunga-bunga yang ditabur di kuburan. Ada orang yang iseng mereka ambil dan mereka perjualbelikan lagi kembali. Mereka jual kembali, akhirnya orang yang beli terkena dampaknya. Karena apa? Orang yang sudah ditabur pakai bunganya itu di kuburan, arwahnya juga ikut. Dari aroma bunga-bunga yang sudah ditabur, dia bilang, kok ini kenapa beta punya aroma ini dibawa pergi? Karena dijual, akhirnya contoh, beta sudah tabur di kakak kuburan, tapi karena ambil karena dijual di kadafa. Akhirnya kakak arwah itu ikutnya pergi di kadafa. Atau kayak vas-vas bunga yang Iya, ditaruh, apapun bentuknya itu, ya. Itu kan nggak boleh ya. Sampai orang jual lagi, nanti sialnya kasihan yang beli ya. Iya. Betul kayak gitu? Iya.
nanti dampaknya kena kita. Orang yang nyuri kena dampak nggak sih? Iya, kena dampak. Diganggu gitu nggak sih? Iya, Maunya aku diganggu gitu. Supaya Iya puas. maksudnya iya biar sekalian aja Iya. diganggu biar tobat Iya, gitu. supaya jangan lagi. curi. Iya jangan mencuri lagi gitu ya. Kalau beta sih setuju diganggu aja biar gitu, nggak usah Iya. mencuri biar nanti nggak mencuri. Syukurnya ada bapaknya. Iya syukurnya ada bapaknya ngerti ya. Iya. Kalau nggak mohon maaf ya bisa berakhir nyawa hilang gitu. Karena mereka membutuhkan itu gitu dan kita Iya. nggak ada bisa jadi arwah yang marah. Iya. Kok arwah kalau marah jelek loh kan kayak gitu. Oh ya baik. Dan memang ini bukan mitos ya bahwa segala sesuatu yang Bukan. diambil dari kuburan Kuburan, pasti nanti akan memberikan dampak yang dampak. bagus. Iya. Diikutin sama arwah. Iya, karena kan di kuburan itu kan ada arwah yang memang sudah tenang, ada arwah yang mati karena dalam bentuk mau bunuh diri ataupun apa kecelakaan atau apapun kan semuanya dikubur. Mm-mm. Ketika orang bakar lilin ya pasti arwah yang gentayangan juga pasti akan ikut cahayanya pergi ke sana. Mm-mm. Begitu. Akan kena dampaknya dari arwah-arwah yang model-model kayak begitu. Hati-hati deh. Pokoknya hati-hati jangan sembarangan deh ngambil barang ya di Iya. kuburan. Mau itu barangnya mahal atau apa ya mungkin ini Iya. kalau dijual lagi nih pasti dapat duit nih ya. Duit dari hasil mencuri itu bukan hal yang baik ya. Oke, pesannya buat BNS Squad yang melakukan tindakan seperti itu dan juga buat kita nih untuk kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Iya. Yang pertama jangan lagi mencuri. Mencuri itu kan hal yang tidak baik. Terus mencuri barang-barang yang miliknya orang mati lagi. Mm-mm. Nah, nanti kalau kena dampaknya nanti baru bilang suami di Nah. tetangga buatlah, keluarga dekat buatlah segala macam. Oh iya, Nanti bener sedikit bilang kanker stadium akhir lagi segala macam suka kena. Padahal gara-gara ulahnya sendiri mencuri barang milik orang yang sudah meninggal. Terus yang kedua jangan lupa untuk berdoa. Nah, untuk yang dalam cerita ini sudah mencuri toh ada pergi minta maaf tidak di kuburan. Oh. Permisi, karena lain kali takutnya nanti lain kali lewat situ mereka teror di jalan. Iya. Celaka lagi di jalan atau apa kan kita tidak tahu. Ditandai. Iya. Awas loh, kalau udah ditandai sama arwah bahaya. Iya. Ya artinya kalaupun kita nggak pergi untuk minta maaf di kuburan, minimal waktu doa kita minta maaf sama Tuhan lah gitu ya. Iya. Ampuni deh Tuhan, saya nggak akan ngulangin lagi ya. Iya. Udahlah. Kalau niatan kita udah kayak gitu, mereka juga bisa merasa ya. Iya. Niatan kita udah baik, aman deh berarti. Oh Gitu. itu pesannya ya Iya. buat Beneska untuk jangan sekali-kali jangan pernah juga mencuri Mencuri. apapun itu di kuburan Iya. milik orang. Apalagi pekuburan sekarang yang sudah di orang bilang apa leh supagar gagal leh pokoknya kuburan Iya. yang dia pun tehel su cantik-cantik leh Itu weh sudah. bagus. Sekarang ada yang cunggil tehel. Wih, Dia pun tehel luar untuk- biasa itu ya. terjadi di beberapa Persiapan yang matang kalau begitu. iya di beberapa pekuburan yang ada di Kota Kupang ya. Itu pernah ada kejadian tehel yang baru dipasang diambil, dicungkil, dicuri sebagus mungkin gitu, Wih, dijual lagi. dijual kembali. Untuk aduh ngeri deh itu. Nah ini bahaya. Awas bisa jatuh ke 7 turunan gitu Iya. bahayanya atau sialnya ya. Kita Iya. nggak pernah tahu ya. Mau doa putus karma lanjut. Kalau sungguh-sungguh minta maaf. Oke, baik untuk BNS Squad yang punya cerita-cerita mengerikan maupun juga pengalaman bisnisnya bisa langsung kirimkan saja di email di bawah ini bombongnonstop@gmail.com. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. jangan lupa untuk share dan bunyikan tanda lonceng supaya tahu video terbaru dari BNS Mirror. Tonton terus BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak? Mereka ada.